AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video yang kedua, PPL Mandiri kolaborasi dengan Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang. Pembelajaran dilaksanakan secara online melalui via Google Classroom. Pada kelas 12, mata pelajaran Quran Hadis, bab 3, melestarikan lingkungan. Berikut ini adalah proses pembelajarannya. Untuk memulai pembelajaran, kita mengucapkan salam dan siswa kemudian diperkenankan absen terlebih dahulu. Selanjutnya, kita share materi pembelajaran di Google Classroom. Berikut ini adalah materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembelajaran online mata pelajaran Quran Hadis kelas 12. Sebelum menginjak ke pembelajaran, kemarin kita belajar tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, setiap ujian dan cobaan itu pasti akan datang kepada kita. Bagaimana sikap kita dalam menerima ujian dan cobaan tersebut? Sikap kita yaitu kita harus berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Karena Allah akan memberikan balasan yang lebih besar kepada hambanya yang mau bersabar. Sekarang kita akan belajar yaitu bab ketiga, melestarikan lingkungan. Pada mata pelajaran Quran Hadis kelas 12. Sebelum menginjak ke pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Amatilah gambar berikut ini. Masyarakat berperan besar dalam pelestarian lingkungan. Penjelasan yang pertama terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 41-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Penjelasan surat Ar-Rum ayat 41-42 menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan di muka bumi, baik di daratan maupun lautan. Kejadian-kejadian di alam itu membuat ketidakseimbangan alam seperti perubahan musim, cuaca yang menyengsarakan manusia. Allah juga menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah karena perilaku manusia sendiri. Baik itu disebabkan karena perilaku maksiat maupun kesalahan pengelola bumi. Namun, Allah memberi kemungkinan manusia untuk sadar dan kembali ke jalan Allah. Allah juga memerintahkan manusia untuk merenungkan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa lalu. Selanjutnya, penjelasan dalam surat Al-Baqarah ayat 204-206. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha
hul izzatu bil ismi wa hasbuhu jahannam walabi'sal mihad. Penjelasan surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206 menegaskan bahwa perangai orang-orang munafik, termasuk sikap mereka terhadap kelestarian lingkungan. Orang-orang munafik mempunyai ciri pandai berkata-kata. Ucapan mereka sangat menarik. Perilaku dan ucapan mereka bertolak belakang. Bahkan ego mereka, sombongan mereka bangkit. Saat diminta partisipasi dalam pelestarian alam, terkait dengan alam mereka menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Akan tetapi sesungguhnya merekalah yang merusak kelestarian alam. Mereka akan mendapat balasan atas perbuatan mereka, yaitu berupa neraka jahanam. Selanjutnya, penjelasan dalam surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Penjelasan ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah mengatur alam semesta sedemikian rupa, sehingga segala sesuatu menemukan hikmah dan manfaatnya. Harmoni alam itu menunjukkan kekuasaan Allah. Proses terjadinya bayangan suatu benda bermanfaat untuk menentukan waktu, bahkan menjadikan waktu-waktu tertentu sesuai fungsinya, untuk beristirahat, untuk mencari nafkah, dan sebagainya. Semua berguna bagi manusia. Demikian pula hembusan angin, pergiliran hujan, air memberi andil keberlangsungan hidup di bumi. Semua menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau belajar. Keteraturan dan harmoni di alam memberi pesan agar manusia sebagai khalifah Allah untuk menjaga kelestarian alam sebaik mungkin. Selanjutnya penjelasan dalam surat As-Sadd ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul ladzina kafaru minan nar. Penjelasan ayat tersebut menegaskan dalam ayat ini bahwa semua ciptaan Allah itu mengandung hikmah, tidak ada yang sia-sia. Hanya orang-orang yang tidak mempercayai Allah saja yang beranggapan demikian. Selanjutnya, penjelasan dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin ya'risu arsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayran aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Terjemah dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Penjelasan hadis ini menjelaskan bahwa menanam tanaman atau pohon sangat bermanfaat bagi makhluk lain dan menjadi sedekah bagi yang menanamnya. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran kita adalah bahwa Allah melarang umat manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Fasad artinya kerusakan. Dalam pengertian yang lebih luas, fasad mencakup semua bentuk kerusakan, baik bersifat materi maupun rohani. Tindakan merusak tanaman bisa terwujud dalam bentuk illegal logging atau penebangan liar, menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, termasuk pembakaran hutan. Nah, oleh karena itu, kita senantiasa harus menjaga kelestarian lingkungan. Dengan kita melestarikan lingkungan hidup, kestabilan kondisi lingkungan akan terjaga. Kestabilan adalah keseimbangan lingkungan. Cara menjaga kestabilan lingkungan yaitu dengan tidak menebang pohon sembarangan, melakukan reboisasi, gemar menanam tanaman seperti tanaman bunga, tidak membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Adapun tujuan kita melestarikan lingkungan yaitu untuk menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman, untuk mempertahankan habitat bagi
flora dan fauna agar tidak mengalami kelangkaan bahan pangan khususnya untuk manusia dan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Selanjutnya, setelah siswa memahami materi pembelajaran, siswa diberikan soal sebagai bentuk latihan. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.